Jawa Broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tara'atil fi'atani ناقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Falamma tara'atil fi'atani mongko semangsane padha tetemu ail taqat tegese tetemu bal fitani golongan loro al muslimatu wal kafiratu tegese golongan wong Islam lan golongan kafir wara'a al malaikatu wa kana yadu fi yadi Haris bin Hisam wara'a nazilina lan ningali al malaikata ing malaikat lan ningali malaikat temurun saka langit wa kana yaduhu fi yadil Haris bin Hisham lan ana apa kekuatan peperangan itu fi yadil Haris bin Hisham nakasa mengkembali ala akibahi ing atase ndurine wong kafir hariban hale melayu waqala inni bari'un minkum inni waru ala ningali apa setan atau iblis ini walamma ta'at moko semangsane tetemu ail takut tegese campuh tetemu pal fi'atani golong loro sapa al muslimatul kafiratu waru ala ningali sapa setan nang iblis sapa al malaikat dan melihatlah iblis malaikat turun dari langit wa kana yadu fi yadil Haris wa kan ono po yadu tangan iblis iku fi yadil Haris ing dalam tangan Haris bin Hisham nakasa mengko bali aeroja tegese bali al-kibai ing atase mburine setan hariban hale melayu ketika bertemu dua golongan kafir wong Islam dalam peperangan dan setan ini melihat malaikat turun dari langit sementara ke tangannya itu dalam tangannya Haris bin Hisham. Setan itu berot melayu lari wakola hale ngucap sapa setan lama qalu semangsane padha ngucap sapa wong kafir lahu mari setan khudulana ala hadil khal ana to ngalap sapa sira lana kadhe ala hadil khal ing atase kiting boleh ngucap inni bari'un minkum ini teman sila ingsun iku bari'un bebas lebaran minkum saking sira kabeh min jiwarikum saking nanggani nira kabeh menemani
Saya bebas, saya tidak akan menemani kamu lagi. Ini aromala taroh. Ini terus ingsun iku aro ningali sapa ingsun iku setan. Ma ing perkara taroh kang ora perlu ningali sapa sira kabeh minal malaikat malaikat. Saya melihat sesuatu yang kamu semuanya tidak mengetahui, yaitu tentang malaikat. Ini akhafullah. Ini temen si ingsun iku akhafu betis sapa ingsun Allah yang Allah ayyuhlikal yanto membinasakan sebalane ingsun. Wallahu ta'ala iku syadidul iqab, zat sing banget boleh nyiksa. Iblis berkata, diluna ya khodala itu. Ulama qalu lahu diluna. Ana ta madoni sapa sira iblis na ing ketu ala hadil khal. Iblis berkata kepada para orang-orang kafir ini, saya sekarang membebaskan diri untuk menemani kalian semuanya, karena saya melihat sesuatu yang kalian semua tidak mengetahuinya, tidak melihatnya, yaitu tentang malaikat. Karena sama-sama makhluk astral, makhluk non materi, masuk akal. Ini akhafullah, dan saya takut bahwasanya Allah nanti membinasakan saya. Walau syadidul iqab. Jadi ya iki percaya orang percaya bahwa di sisi yang lain ada alam paralel, di sisi yang lain itu sebagai orang yang beriman alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita juga harus beriman bahwasanya ada sesuatu yang gaib yang masih dalam kapasitas makhluk di luar diri kita. Nah ini karena kita tidak mengetahuinya, lantas banyak orang yang kadang-kadang juga ya berdemonstrasi bahwasanya dirinya itu mengetahui ini dan itu. Jadi kalau secara filsafat itu kan keberadaan itu titik nol, kemudian menjadi wujud apabila ada sebab yang wujud. Kemudian wujud ini ada materi non materi. Yang materi adalah sesuatu yang berbentuk, yang mengenal panjang kali lebar. Yang non materi adalah yang astral nanti. Terus kemudian yang materi akan berbentuk semakin sederhana, semakin menyebar ke sana, yang bisa dilihat, yang bisa diraba. Kalau yang non materi ya ini seperti malaikat, dan itu semuanya adalah makhluk karena ada batasannya. Malaikat, iblis, setan dan sebagainya. Ini menceritakan bahwa di setiap sesuatu itu sebenarnya ada koneksivitasnya, ada hubungannya. Namanya makrokosmos. Kita ini hidup di mikrokosmos. Salah Jawanya itu jagat kecil. Jagat kecil apa? Jagat yang kita lihat, yang kita dengar, itu namanya jagat kecil, mikrokosmos. Kemudian ada jagat besar, yaitu makrokosmos. Ini kebanyakan kalau ingin menembus harus ada di alam bawah sadar. Di alam bawah sadar. Posisinya gini, kamu menyentuh dengan adanya alam bawah sadar, nanti akan masuk kepada alam di mana yaitu makrokosmos, jagat besar ini, yang gaib juga yang masih wujud. Maka kalau tataran para ulama itu ini alam asbah, alam realita, alam mikrokosmos. Kemudian di sana lagi itu ada alam sirri, alam rahasia, yaitu alam makrokosmos. Banyak tidak tahunya daripada yang tahu. Ketika hanya cuma takut saja, saya lihat pocong, mana ada? Kamu pernah orang yang ngomong saya lihat pocong dan sebagainya, sebenarnya tidak pernah melihat pocong. Terus saya melihat hantu, bohong. Karena tetap saja
dia itu tidak bisa dilihat dengan indera mata. Bisa dilihat itu dengan harus makrokosmos, yaitu lewat alam bawah sadar. Coba sekarang, alam bawah sadar itu sebenarnya adalah alam di mana kesadaran murni itu ada. Kalau alam sadar seperti ini itu penuh dengan force, keinginan, nafsu, dan tipu daya. Kamu pejamkan mata, diam sesaat, pasti nanti kamu akan teringat pakai timlin. Baik orang yang sudah meninggal atau yang masih hidup itu saling berganti, sana sini sana, ketemu kan? Nah inilah berarti itu namanya alam makrokosmos. Jadi waktu itu 3 dimensi. Kebanyakan orang itu hanya cuma diberi tahu tentang 2 dimensi. 3 dimensi, kalau film 3 dimensi itu jauh dekat itu tampak semuanya, jelas semuanya. Kamu itu tadi dari mana? Masih ingat. Kemarin dari mana? Masih ingat. Tapi 2 bulan yang lalu sudah rebung-rebung. 1 tahun yang lalu rebung-rebung. 5 tahun yang lalu rebung-rebung. Sama. Akhirnya jangankan 1 tahun yang lalu, jangankan 1000 tahun yang lalu, 1 tahun lalu saja sudah hilang. Nanti kemana? Masih mungkin dalam planning. Besok masih dalam planning. Ada kata-kata jelas akan ke sini. Tapi 1 tahun ke depan kamu juga tidak akan tahu. 5 tahun ke depan juga tidak semakin tahu, apalagi itu. Dan gimana kamu itu tahu besok setelah mati? Maka dengan Al-Quran kita diberi sesuatu kabar bahwa ada dunia lain, yaitu makrokosmos. Maka wa'id jayyana lahum. Al-Quran kan banyak wa'id qala maknanya uzkur, ingatlah oleh engkau Muhammad. Muhammad disuruh ingat. Lah bagaimana Nabi Muhammad ingat? Misal wa'id qala Musa, ingatlah Muhammad ketika Nabi Musa. Kok kayak Nabi Muhammad tahu kejadian Nabi Isa? Inilah menggunakan alam makrokosmos. Maka Nabi Muhammad pun tahu kejadian alam semesta yang tercipta, kejadian para nabi 1000 tahun yang lalu dan yang akan datang. Lengkap ceritanya kan? Tahu kamu besok kalau mati? Ya tahu, dikubur gitu saja kan? Tapi katanya ada pertanyaan mungkar nakir. Kau dari mana? Dari cerita-cerita, asatir, cerita-cerita. Nah gitu kan. Kemudian lalu nanti kan dibangkitkan lagi. Lalu kita dikumpulkan dalam masa. Lalu menerima buku. Lalu Shiratal Mustaqim menaiki jembatan. Lalu. Maka ada titik temu di mana ada doktrin agama yang mengenal kehidupan setelah mati, pasti agama samawi karena doktrinnya sama. Adapun ceritanya berbeda silahkan, tapi apabila ada agama memberitahu kepada warganya, kepada ahli agamanya, kepada kaumnya bahwa ada kehidupan setelah mati, itu pasti agama samawi. Kalau hanya cuma agama-agama biasa saja tidak akan menceritakan tentang ini. Coba sekarang, Bible menceritakan, ya, Injil, kemudian Konghucu menceritakan enggak? Ada ya, tapi ada reinkarnasi ya. Pokoknya apabila ada agama menceritakan kehidupan setelah mati, itu pasti agama samawi. Dulunya pasti dibawa oleh para nabi-nabi. Tetapi dalam doktrinanya itu Allah memberi keleluasan untuk melihat bagaimana kemampuan suatu kaum tersebut. Makanya kemarin saya ceritakan seperti apa, doktrin agama itu seperti pohon kelapa itu apa, duluk, cengkir, terus apalagi besar lagi degan, kemudian kelapa. Kesempurnaan penuh adalah pada saat Allah memberi syariat kepada Nabi Muhammad. Maka dari inilah kita belajar di situ ada alam paralel atau alam yang disebut makrokosmos, jagat besar. Selama yang kita lihat, yang kita dengar dengan sains dan teknologi itu masih alam kecil.
alam mikrokosmos. Kalau alam besar itu demit semuanya, alam makhluk itu kumpul di situ. Dari situlah Nabi Muhammad akhirnya menceritakan lengkap dari A sampai Z terjadinya alam semesta ini akan kemana. Ujung-ujungnya nanti khalidina finnar atau khalidina fil jannah. Kita akan masuk di neraka atau sekedar mampu di neraka atau kekal neraka walau a'lam. Sing jelas seperti itu ceritanya. Ini maka sekarang orang-orang demonstrasi paling mudah untuk eksistensi adalah jadi dukun, benar nggak? Kamu nggak punya kemampuan apapun tentang ngaji, nggak tahu tentang pidato, nggak tahu tentang apapun, nggak tahu, pasti kepengen eksisten di tengah masyarakat. Kamu pasti menggunakan platform atau merek Mbah Dukun, tolong Mbah Dukun. Nah, di Jambi, lihat di daerah kamu, orang-orang yang kemen eksistensi pasti larinya kepada yang namanya perdukunan. Orangnya ya yang dibodohi aja itu goblok-goblok itu. Orang yang mau perdukun itu orang-orang yang tidak realistis, ya kan? Kamu punya hutang, umpama masalah. Kebanyakan manusia itu instan, nggak mau sedikit saja sabar menghadapi apa yang di situ dihadapinya. Lantas, karena biasanya di zona nyaman, kemudian dipaksa oleh alam, kamu keluar dari zona nyaman. Biasanya naik mobil, kemudian kamu harus ngompreng, ya. Biasanya di orang ber-AC, kamu itu harus keringet-keringetan. Dan orang itu pada saat ini tidak sabar, akhirnya potong kompas, larilah ke dukun. Kamu saja itu yang sangat bodoh, kemudian mengikuti pola pikirnya dukun, ini dan itu, ini dan itu. Kalau mantra itu bisa menjadikan orang kaya, tentunya dukunnya itu tidak akan beri kepada kamu. Realistisnya kan seperti itu. Mana mungkin lah, tidak ada watak manusia ini bisa ini saya kasih mantra, siapa yang membaca ini pasti menjadi miliarder. Contohnya saya, tidak ada. Manusia itu mesti, kamu tetap marah saja lah, biar aku yang enak kan gitu. Saya pola didum-dum koyo ngono, enggak ada. Dan orang-orang yang tidak sabar ini akhirnya malah kejungkel, sudah jatuh ketimpa tangga. Itu nasib kamu. Sudah hutangnya banyak, berdukun, dukunnya itu ya pinter mengelabuinya, kemudian dikuras habis harta kamu, betul? Ini, biar tambah ampuh, bakar menyanyi kudu Arab. Beli di Arab itu mahal bro, ya lah, hanya cuma satu gini pinggang aja, harus beli di Arab. Gimana belinya? Ini mahal bro, belinya saja di Arab. Berapa satu ini? Ini 5 juta, wow. Ya nggak apa-apa lah, yang penting justru ya sukses pasti. Ini syaratnya, kalau ingin cepat kembali apa yang kamu miliki dan hilang sekarang. Semuanya sebegitu serba kita plong saja, ikuti saja seperti kambing atau sapi dicocok hidungnya. Jungkel kan? Jungkel. Lah inilah yang kadang-kadang supranatural atau alam astral itu menjadi sesuatu yang laris manis dibahas. Padahal kalau ada orang cerita, saya melihat pocong, bohong, nggak bisa mata kita melihat pocong kan gitu. Itu hanya cuma cerita-cerita atau halu. Tapi kalau kamu merem, kemudian kamu masuk ke makrokosmos, itu pasti akan tampak. Karena itu Nabi Muhammad di Gua Hiro, betul? Mengaksesnya di Gua Hiro. Kamu di mana? Di kamar tidur bisa. Banyak orang. Adapun orang tiru-tiru di Gunung Lawu, di ini dan itu ya sebenarnya hanya cuma mengakses alam bawah sadar. Jadi gini, kalau kamu itu mengakses alam bawah sadar, itu kekayaannya di situ mutlak. Semuanya akan diberikan kepada orang yang mau memintanya sebenarnya. Tidak harus barteran sama ini sama itu, atau harus potong kambing, potong pitik cemani, enggak usah. Orang-orang yang di Gunung Lawu sana sini sebenarnya hanya cuma mengakses alam bawah sadar ini. Ada nggak pernah mendengarkan bahwa
Ada uang gaib, ada uang yang belum. Coba sekarang, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semua yang terjadi itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum ini terjadi selama ini. Jadi ana inda doni abdi, saya Allah seperti apa persangkaan hambaku kepada. Jadi kalau kamu menyangka bahwa diri kamu seorang miliarder, kun fayakun, jadi miliarder. Betul? Delok ayatnya. Semua terjadi itu atas izin Allah dan ini semuanya sudah terjadi sebenarnya. Semuanya terjadi dari A sampai Z. Apa yang dijelaskan oleh Muhammad sudah terjadi di alam itu, di makrokosmos itu. Kemudian ya kita lah di mikrokosmos ini hanya cuma sebatas leha-leha saja. Ya itu, maka ada lagu kan panggung sandiwara. Panggung sandiwaranya siapa? Ahmad Albar. Panggung sandiwara. Ya kok kudu harus gelut, harus cotos-cotosan, harus sikut-sikutan. Itu kan ya lucu. Padahal kehidupan ini kan sudah lengkap seperti itu adanya. Kita hanya cuma ya menyelesaikan saja, ikuti saja seperti kemarin air mengalir. Tidak ada yang memang itu rugi atau basi kok kayak gitu. Tidak semua itu. Kalau kamu itu masih mempunyai label ya kamu akan sakit. Tapi kalau kamu labelnya dihilangkan, ditembaknya atau difitnah atau dia kecewakan, tidak akan ada rasanya. Karena itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kembali. Ini diakses. Kun fayakunnya ini adalah di alam itu menggunakan timeline 1000 tahun lalu sama sekarang sama karena waktu 3 dimensi. Kemudian lagi dalam Al-Quran wa idh qala dan Muhammad tahu awal sama akhir. Kita pun bisa menembus itu semuanya. Tidak usahlah misalnya bakal menyanyi kamu diam pejam mata pertama kali seakan-akan halus saja, tahu halusinasi, tapi halusinasi itu kan hanya cuma sebatas dari pandanganku membayangkan hal-hal yang parno ya, akhirnya jadi paranoid. Kamu itu fokus target great. Kemarin sudah dipraktekkan belum membayangkan kupu-kupu kalau sukses inilah seperti Nabi Muhammad di gua Hira. Nanti kupu-kupu itu sing persis itu seperti saya narik Avanza putih. Itu Avanza putih, makanya tetap putih Pak. Ya, dengan mudah dan sangat menyenangkan. Itu caranya. Kalau tidak persis apa yang kamu bayangkan, ya mirip. Nanti kupu-kupu itu kamu ganti dengan apa yang kamu inginkan. Itu saja sebenarnya. Jadi kamu itu jangan mau dibodoh oleh dukun-dukun yang harus ini, harus itu, rapalan sini, rapalan situ. Bang Awan, bayangkan saja, bayarnya berapa kemarin? Bulanannya 25 juta, naikkan sekarang. Pejamkan mata, rasakan. Saya setiap tanggal ini bayaran gajian 30 juta, beres. Terus, lalu lumayan. Kalau nantinya nembus 5 juta kan ya, mirip kan? Si penting dibayar kan gitu. Tentang bagaimana pengoperasian kan sudah Allah sendiri yang akan menyatu. Seperti tadi di perang Badar itu kan antara malaikat sama manusia akhirnya menyatu. Kamu tidak usah mikir bagaimana pentil mobil kamu itu yang diminta di Amerika bagaimana ke Indonesia, itu urusannya. Kalau mikir bagaimana perang Badar itu orang 300 kok bisa ngalahkan ribuan, ya tenggelam lah. Kemudian pakai halu. Nah, ini kenyataan. Jadi ini yang realistis. Coba sekarang ada orang penjual yang selalu saja katanya nasinya basil lah, ini jadi isinya itu. Kemudian di-mindset dengan sesuatu mindset negatif. Akhirnya terjebak pada mindset negatif, berdukun.
Dan intinya dukun itu bagaimana memberi mindset kepada kamu supaya kamu lebih percaya kepada apa yang diomongkan kepada dukun. Pinter-pinternya dukun. Maka ya waktunya dukun 99% itu penipu. Karena apa? Menguras habis apa yang kamu miliki. Itu kan ya repot, melasih kan. Sudah mereka itu butuh ini, butuh itu, malah justru di jembratan. Saya tidak tega orang-orang itu. Kalau saya ini jadi dukun mudah, tapi naif lah. Saya ajarkan saja seperti itu. Yang penting kamu mengakses alam makrokosmos seperti Nabi Muhammad di Gua Hiro, seperti orang-orang Nyepi dan lain sebagainya disebut semeng. Kamu masuk ke alam makrokosmos, otomatis pejamkan mata, karena matanya, mata dohir itu apabila melihat tetap dalam mikrokosmos. Telinganya harus dipiter biar didengarkan suara Pluto, Merkurius, Venus, suara suara planet Merkurius gimana? Berapa megahertz? Mungkin hanya cuma 3 megahertz lah. Lembut sekali, apalagi suaranya planet-planet gitu. Paham nggak kamu? Pitet, matanya tenggelam di sini, pasti ada suaranya kan. Itu suara itu diikuti, tidak akan lama pasti kamu tidur. Percaya enggak? Praktekkan nanti malam, mata pejam, baik senderan apa-apa, ini betul. Ikuti suara yang kamu dengarkan dari telinga itu suara apa? Suara yang sangat lembut. Ikuti, nanti itulah yang akan menghipnotis pikiran kamu, sehingga nanti kamu bisa tidur. Ketika tidur bermimpi, itu namanya ke alam mimpi. Alam mimpi itu tidak akan menjadi kenyataan. Jadi mimpi yang jadi kenyataan adalah mimpi yang tidak tidur. Paham? Mimpi kamu yang jadi kenyataan adalah mimpi yang tidak tidur. Jadi kamu usahakan tetap saja sadar, tapi kamu bermimpi. Punya mobil, punya uang banyak, gitu kan? Senyum-senyum, sedang apa kamu? Ya, jangan diganggu. Jadi apa yang bukti? Saya tutup teori ini. Ini menggunakan alasan klasik, yaitu perdukunan. Ada orang 3 A, B, C, berdukun sama-sama. Satu dukun, mbah, apa bercaping. Tentunya karena berdukun sama-sama, wiridannya pun diberi sama-sama, mantranya juga diberi sama, tata caranya pun sama. Entahlah tata caranya, mungkin malam Jumat harus mandi kembang tengah malam, gitu, masa bodoh semuanya. Dan itu diikuti. Dan ternyata ditetapkan di tempat bersemedinya, tapanya harus di bawah jembatan. Dengan harus membaca mantra ini, sebelumnya harus mandi kembang tengah malam, 7 rupa, dan macam-macam. Setelah dimulai, kemudian membaca mantra-mantra. Sudah halu ini, sudah masuk ke alam bawah sadar. Membayangkan apa saja. Tentunya orang 3 ini, kalau nanti minta mobil, beda-beda. Walaupun satu baraknya sama, tapi tetap warnanya beda. Kalau minta uang pun, walaupun uang, tetap jumlahnya beda. Apapun tetap beda. Tapi amati, ketika sudah nyaman, ada glosor. Karena di tepi sungai apa? Ular, betul? Si A. Apa ini? Ular. Kagetnya bukan kepala. Sadar nggak? Tadi itu sudah menarik apa yang diinginkan dengan mantra-mantra itu. Ketika ada ular, kemudian tarik, kaget. Akhirnya juga hilang kan mimpinya. Tadi kan sudah mimpi. Yang tidak menggunakan tidur. Akhirnya mengatakan, hai, ayo cepat bangun, ada ular. Mana. Karena dia itu takut. Akhirnya juga bangun. Yang kedua. Yang ketiga, ayo cepat, ada ular. Tetap dia senyum. Karena di dalam dirinya
Di dalam alam yang dia itu maru arung ini tidak ada yang namanya ular, adanya hanya cuma sedang naik mobil Pajero Sport bersama istri cantik, kemudian membawa uang banyak, kemudian tetangganya saling menyapa dan indah hidupnya. Dia tersenyum, ayo cepat bangun ada ular, tetap saja senyum karena dalam hidupnya tetap saja hidupnya bukan tidak ada ular. Kiranya orang tiga ini 1 jam prosesnya, sing amuk mana? Pasti yang berhasil adalah yang nomor 3, betul? Yang 2 pasti gagal. Itu cara sederhana. Nah, wong foto-foto mantranya diamalkan semuanya, tapi intinya mana? Intinya itu saat dia itu menarik atau masuk kepada alam bawah sadar, berkoneksi dengan sesuatu yang gaib. Pajeronya belum, kalau melek meripatnya itu belum ada kan? Belum, tapi dia itu sudah. Karena apa? Ini sudah terjadi sebelum, ini sudah ditetapkan sebelum ini semua terjadi. Jadi waktunya saja yang berbeda. Karena di alam semesta ini ada mengenal panjang kali lebar, roda itu putar, jarak sini Surabaya ada jaraknya. Itu baru adanya yang disebut proses. Kalau sudah seperti itu, untuk apa kamu tergesa-gesa? Tunem yang kamu pesan menjadi istri sudah ada, uang yang kamu minta itu sudah ada, semuanya sudah ada. Mana buktinya? Mana buktinya? Inilah tataran keyakinan kita yang terus dari situ yang khusyuk. Kemudian kita dulu. Bener nih enggak? Pajeronya akan datang nanti. Pantas enggak ya saya dapat Pajero? Enggak pantas kayaknya. Oh enggak pantas, enggak jadi ini. Kan gitu. Lucu kan enggak? Orang berdoa malah menggagalkan sendiri. Tadi kamu minta apa? Pajero. Kemudian malaikat atas perintahnya Allah, benar ini alamat. Kamu ya benar. Pesan mobil Pajero pada Allah, ya ini akan didatangkan. Siap enggak? Nanti dulu. Saya mikir, pantas enggak ya saya punya mobil Pajero? Saya kira enggak pantas karena saya itu hanya cuma kuli kasar. Bener enggak? Bener enggak? Itulah kebanyakan orang itu bila berdoa selalu menggagalkan doanya sendiri karena tidak yakin pada dirinya sendiri. Tanya, Pak Presiden itu dari dulu juga nggak mimpi jadi presiden. Ketika jadi presiden mikir, benar nggak kita mau jadi presiden? Nanti, pantas nggak saya jadi presiden? Lucu kan? Ya kalau minta saja lah gitu kan, nggak usah mempertanyakan pantas nggak. Maka memantaskan diri itu sangat penting. Gratis juga kan, mau menjalankan, nggak ribet-ribet. Coba kamu ngaku, gue paling ganteng sedunia, pasti terganteng sedunia. Tuh orang lain cecek saja nggak tahu, bener Pak? Saya orang kaya sedunia. Enak kan, gratis kan? Memantaskan diri itu begitu. Benar nggak ini mobil kamu minta? Benar. Sanggup nggak menerimanya? Sanggup. Gitu saja. Kalau belum sanggup, sanggup nggak ya saya ya? Jangan-jangan nanti ketika saya punya mobil, saya dituduh memelihara tuyul dan lain sebagainya. Orang-orang seperti itu bagaimana bangkit hidupnya kan? Itu orang-orang kampung, orang-orang desa-desa itu diberi kekayaan saja bingung. Jadi mayoritas manusia itu inginnya kaya, inginnya banyak uang, tapi permasalahan dirinya dengan uang itu tidak pernah diselesaikan. Tahu nggak kamu? Siap nggak kamu dapat uang miliaran? Mikir, sanggup ya? Sanggup apa biaya? Pasti kamu bermasalah. Makanya sampai sekarang nggak datang-datang. Sanggup nggak? Kalau saya sanggup. Ini masalah real. Darul Fikam akan mendapatkan miliaran. Tapi ketika santri-santrinya orang-orang tidak merasa sanggup, mending keluar saja. Karena orang-orang sini harus lepas semuanya biar cepat datang. Itu saya baru pilih tadi. Siap. Tapi ngurusin anak-anak siap enggak ini? Saya sih ngikut ngomong saja ngikut gitu. Kamu punya cerita sendiri.
Seandainya nanti saya kan Sandi Derwika punya miliaran, saya akan seperti ini. Itu ngarang cerita sendiri kan? Itu contohnya. Orang Jakarta ngarang cerita sendiri, paham? Ya makanya orang-orang tersebut itu jangan selalu menekan. Ini akan cair kalau memang kamu itu tidak melekat. Harus memantaskan diri. Oke, saya apabila nanti dititipi uang miliaran, insya Allah saya tidak akan menggunakan, tapi untuk umum. Kan lebih enak. Jangan menjadi kepentingan sendiri. Kamu minta malah justru digagalkan. Paham sekarang? Jadi harus memantaskan diri, meyakinkan diri. Inilah yang namanya perang pada diri sendiri, bukan perang badar. Kamu itu harus memerangi hawa nafsu. Force itu nafsu, keinginan sesaat itu nafsu. Cek saja jatuh. Itu gimana menunjukkan apa? Kamu praktekkan saja. Kalau belum bisa menembus kupu-kupu, berarti kamu itu belum bisa narik apa yang kamu inginkan. Latihan sampai bisa. Kemudian ketika sudah terbiasa, gantilah kupu-kupu itu dengan apa yang kamu inginkan. Nah, kemudian ketika wujud, kamu bilang, jangan pakai logika lagi sudah. Memang gue ini bro, gitu pantas mendapat. Itu saja, ini pakai rasa. Dulu saya ngajari Pak Miko pakai uang tapi dilus-lus. Ada uang itu uang itu seperti cewek bro, dilus-lus, disayang-sayang, itu nanti mau itu. Kemudian benar-benar datang teman-teman. Oh bisa? Ya bisa lah, karena itu rumusnya seperti itu. Lalu terus bagaimana mau lagi? Jangan pakai logika, tapi menggunakan rasa. Paham? Jadi ketika kamu praktek kupu-kupu bisa, berarti menggunakan rasa. Oh rasanya senang, berarti aku bisa nembus. Gunakan gelombang kemarin. Sudah tahu rasanya. Kalau punya HP nggak butuh HP, rasa nggak butuh HP, sudah rasakan. Kemarin saya beritahu kamu nggak punya HP, kepengen punya HP kan? Selama kamu ingin punya HP, tidak bakalan kamu punya HP. Sekarang tanya, yang punya HP siapa? Saya. Oke. Gimana rasanya? Ingin punya HP? Ya enggak lah, karena saya punya HP. Coba rasa nggak punya HP kamu itu enggak, nanti pasti akan datang. Jadi saya sebelum punya mobil baru itu untuk apa mobil baru? Karena saya punya mobil. Sampai sekarang saya itu nggak butuh mobil 4, tapi saya omongkan karena itu doa. Lah itu rasa. Kalau saya tidak ngajari kamu, bagaimana kamu paham? Betul? Inilah caranya. Makanya seorang kiai itu kadang-kadang mendemonstrasikan, tapi jangan ikut-ikutan demonstrasi karena kamu itu bukan seorang kiai. Kadang-kadang demonstrasi sana sini gayanya ini saya nggak bisa. Wong ilmu aja copy paste, betul nggak? Itu ilmunya pakai rasa. Jadi kamu itu apa saja itu pakai rasa. Rasanya tampilkan kecil besar, prinsip bagi Allah tidak ada kecil besar. Idza aradallahu ayakun fayakun, itu saja. Makanya latihanlah yang kecil dulu. Kupu-kupu, kok bisa latihan narik 100.000. Enak yo. Aku 100.000 gitu. Naik lagi itu posisinya latihan. Daripada kamu itu kejebak perdukuman, akhirnya jungle juga, mending kamu seperti ini saja. Kamu itu bisa olah rasa sendiri, mengantisipasi masalah sendiri. Jangan terlalu mempertanyakannya, pakai rasa, jangan pakai logika. Rasanya gimana tadi kalau ingin punyai motor? Orang enak-enak atas. Sudah dibantu kerja sana kerja sini, tidak bisa wujud-wujud greget. Tapi coba orang yang punya motor, rasanya gimana? Gak butuh motor, ya itu makanya punya motor karena merasa pantas. Benar nggak nih Pak Jeronya? Pantas nggak ya? Itu ya lucu lah. Nggak mungkin lah kamu itu akan mempunyai mobil ketika kamu tidak memantaskan
diri. Saya demonstrasi seperti ini biar kamu itu pelan, tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu besar. Tapi kan secara hakikat Allah tidak ada mengenal besar kecil. Tidak aradallahu ayakula kun fayakun. Semuanya itu sudah terjadi. Tinggal secara hakikatnya, secara asbahnya itu kamu dilahirkan di pulau primitif misalnya, juga kamu tidak pernah demonstrasi, ya Allah saya menyesal jadi orang Indonesia, tidak pernah kan ya. Itu takdirnya seperti itu. Ya Allah saya menyesal dapat Pajero, tidak ada, pokoknya seperti itu. Dari dulu dia sudah sama dalam hakikatnya. Tinggal dalam asbah ini adalah ruang dan waktu. Nikmati saja. Sudah berapa Bang? Gimana? Paham? Istrinya berapa inginnya? 4 saja ya. Ya 1 saja yang benar ya lah. Ya gitu. Mobilnya yang apa? Itu inilah yang namanya istilahnya membina mentalitas kembali, mengumpulkan energi lagi. Kamu di sini itu ibaratnya anak panah yang sedang di belakang. Ada yang dilesatkan, ada yang ditarik. Kemarin ditarik, mundur sekali, gitu ya. Ada yang dianjurkan, dijedahkan. Itulah keadaannya. Kita itu falsafah seperti anak panahnya Allah. Ada yang dilesutkan, ada yang sedang dioperasikan, ada yang diistirahatkan, ada yang ditarik. Untuk itu kok semuanya itu menggunakan logika. Artinya perang berantai yudhanya di sini. Itu cara. Jadi kamu tidak akan terjebak lagi terhadap perdukunan. Kamu sendiri itu bisa mengambil sesuatu yang gaib. Artinya yang belum wujud ini, tetapi secara hakikat itu Allah sudah mewujudkannya. Lah tinggal dalam alam semesta ini ada ruang dan waktu, adanya proses. Sumatera ke sini berapa kilo? Pasti dilalui kapal terbang lebih cepat. Perahu lebih lambat lagi jalan kaki. Kalau mau jalan kaki silahkan kan gitu. Mau nggak dapat Pajero cepat? Mau ya harus seperti ini seperti itu kan gitu. Posisinya seperti itu sama. Dalam proses perwujudannya kita tidak boleh mengganggu, biar alam semesta sendiri. Tapi kita bisa mempercepat prosesnya. Suatu contoh, secara logika mengirimkan surat pakai yang namanya perangko biasa lambat. Sama-sama kurirnya, pegawai posnya, paham? Amat itu loh, hanya cuma sebatas kode. Perangkonya 1000, kalau 10.000 kok ya dipisah loh, sisa kok digobolan kurirnya sekalian kan? Enggak, ini kan gitu secara logika. Besok ini hanya cuma 1000, besok saya kan setiap hari ngantar sini. Ya kurirnya malaikatnya juga milih ini. Wah ini perangkonya itu sedikit nanti, toh saya setiap hari borawiri kan gitu, masuk akal ya gitu. Kalau ingin mempercepat ya kamu bisa mempercepat prosesnya. Tanya sahabat kekuatan malaikat, kok nggak sekalian saja tuh jenengan yang akan nganter juga gini. Beda, kamu itu perangkonya itu perangko apa biasa, apalagi tidak diperangkoni ya tetap pending, betul gak? Masuk akal. Wong ingin kaya kok orang seneng karo wong sugih, gak bakalan kamu ingin punya mobil, apapun siapapun orang yang punya mobil kamu harus suka. Tapi itu koruptor, itu orangnya koruptor. Tapi yang jelas apabila orang yang punya mobil itu harus disenangi biar kamu kesurupan. Kamu ingin punya banyak uang, harus senang kepada orang yang punya banyak uang. Makanya teman saya begitu sih, kayaknya banyak uang saya senang dia. Tapi berkata itu urusan dia sama Allah kan gitu. Tapi dia itu koruptor, itu urusan dia sama Allah. Pokoknya yang penting siapapun yang punya banyak uang saya senang, karena saya biar kesurupan banyak uang kan gitu. Gak bakalan kamu itu punya mobil ketika orang punya mobil kamu paling-paling dia itu pelihara tuyul gitu ya. Orang kok ya sirik seperti itu. Gak bakalan kamu itu sukses ketika ada orang sukses kamu itu kok iri.
Paham? Jadi kamu apabila ada orang senang, kamu ikut senang. Ya, itu caranya. Apabila orang sukses, mau. Jadi kesuksesan itu hanya cuma nih waktu saja. Tinggal waktu saja. Pasti kesurupan. Makanya memalukan apabila kamu itu tidak sukses karena saya orang sukses. Itu prinsip saya. Saya mau main ke pedalung. Kamu ujian motor? Enggak. Terlalu bodoh, terlalu medit. Kan gitu. Itu ada yang salah. Wong motor itu murah-murah kok. Ya murah. Tapi kan cicilannya. Gak usah mikir cicilan apabila kamu itu koneksi kalau alam. Baik dengan orang lain, baik dengan alam semesta. Allah pun baik kepada kamu. Pikirlah orang lain biar hidup kamu dipikirkan Gusti Allah. Kan gitu. Jangan egois, kamu nggak mungkin ngarep. Jadi nak kepengen suki nanti situ orang lain. Kan gitu. Bila kamu ingin dibantu, bantulah orang lain. Ini hukum yang sudah ditetapkan. Mau tidak mau ya gitu. Ya kan? Paham gak? Ingin sukses orang lain. Ingin dimudahkan, mudahkan orang lain. Ingin uang, beri uang orang lain. Tadi itu ada orang yang nulisan. Kasihan. Panitia masjid. Nyebar wanita-wanita. Loh kok wanita-wanita? Ini jabat ini. Saya akan ngasih uang tapi jangan ditulis dimasukkan ke masjid. Saya ngasih uang. Saya ngasih uang yang warnanya biru. Warnanya biru itu harga sekarang matanya merah. Kalau dulu matanya hijau kalau melihat uang. Mata hijau itu kan hanya cuma 20.000. Tapi ini tidak untuk masjid, tapi untuk kamu. Untuk apa? Ya untuk kamu, untuk makan, untuk apa? Kasihan kamu. Untuk masjid saja enggak. Masjid banyak yang membantu. Kamu kan tidak ada yang membantu. Kayak gitu. Saya kasih uang. Umumnya gitu. Apa intinya? Biar saya dapat kejutan. Wow, amazing. Uang ngelis minta sumbangan itu wanita itu dapat kejutan 50.000 dari saya. Giveaway kejutannya dah. Akhirnya saya pasti akan dapat kejutan. Kok nggak dimasukkan masjid? Masjid banyak yang membantu. Kamu kan tidak banyak membantu. Terima kasih, matur nun, itu caranya. Hukum alam seperti itu buat kejutan orang lain. Surprise gitu, biar kamu dapat kejutan. Seperti saya kan selalu dapat kejutan-kejutan. Waqala inni bari'um minkum inni ara ma la tara inni Allahu syadidul iqab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.